Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aisyah Zara dan Sona Janika Dunia Putri. Kami akan membahas materi tentang risiko audit, bukti audit, dan materialitas. Sebelumnya, pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu jenis risiko audit, menilai risiko, hubungan risiko dan bukti audit, faktor yang mempengaruhi risiko audit, jenis bukti audit, reliabilitas bukti audit, dokumen audit, dan pertimbangan materialitas. Sebelumnya kita harus tahu apa itu risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah satu material. Kemudian jenis-jenis risiko audit. Ada 4 jenis risiko audit, yaitu risiko deteksi yang direncanakan, merupakan risiko bahwa bukti audit untuk suatu bagian tidak mampu mendeteksi salah saji yang melebihi salah saji yang dapat diterima. Yang kedua, risiko bawaan, mengukur penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji yang material dalam sebuah bagian pengauditan sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal klien. Yang ketiga yaitu risiko pengendalian, mengukur penilaian auditor mengenai apakah salah saji yang melebihi jumlah yang dapat diterima dalam suatu bagian akan dicegah atau dideteksi dengan tepat waktu oleh pengendalian internal klien. Yang keempat yaitu risiko audit yang dapat diterima adalah mengukur kesediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung salah saji yang material setelah audit selesai dijalankan dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah ditemukan. Selanjutnya yaitu menilai risiko audit yang dapat diterima. Auditor sebaiknya harus memutuskan risiko audit yang dapat diterima yang tepat bagi suatu audit selama perencanaan audit. Yang pertama, auditor memutuskan risiko penugasan dan kemudian menggunakan risiko penugasan ini untuk memodifikasi risiko audit yang dapat diterima. Nah, risiko penugasan ini adalah risiko bahwa auditor atau kantor angkutan publik akan menderita kerugian setelah audit selesai, walaupun laporan audit sudah benar. Apabila auditor memodifikasi bukti untuk risiko penugasan, hal itu dilakukan melalui pengendalian risiko audit yang dapat diterima. Nah, berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit, yaitu tingkat ketergantungan pengguna eksternal laporan keuangan. Pengguna eksternal sangat mengandalkan laporan keuangan, maka sangat tepat untuk menurunkan risiko audit yang dapat diterima. Kedua, kemungkinan klien akan mengalami kesulitan keuangan setelah laporan audit diterbitkan. Di sini maksudnya, jika klien terpaksa mengumumkan kebangkrutannya atau mengalami kerugian yang sangat besar setelah audit dilaksanakan, auditor akan menghadapi kemungkinan yang lebih besar untuk mempertahankan kualitas auditnya dibandingkan jika klien tidak menghadapi kesulitan keuangan. Yang ketiga yaitu evaluasi auditor atas integritas manajemen. Sebagai bagian dari investigasi terhadap calon klien baru dan evaluasi terhadap klien lama, jika suatu klien dipertanyakan integritasnya, maka auditor kemungkinan akan menilai risiko audit yang dapat diterima lebih rendah. Selanjutnya yaitu menilai risiko bawaan. Maksudnya risiko bawaan pada model risiko audit merupakan salah satu konsep penting dalam pengauditan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi risiko bawaan dan memodifikasi bukti audit adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu staf bisnis klien, kemudian hasil audit sebelumnya, yang ketiga penugasan awal pertama atau penugasan berulang, yang keempat pihak-pihak yang terkait, yang kelima transaksi non-rutin, yang keenam penilaian yang diperlukan untuk mencatat saldo akun dan transaksi-transaksi yang benar, yang ketujuh yaitu membuat kalkulasi, yang kedelapan faktor yang terkait dengan kecurangan dalam laporan keuangan serta faktor yang terkait dengan penyalahgunaan aset. Selanjutnya yaitu apa itu bukti audit. Nah, bukti audit adalah semua media informasi yang digunakan oleh auditor untuk mendukung argumentasi pendapat atau simpulan dan rekomendasinya dalam meyakinkan tingkat
dalam suatu media pengganti fisik, yaitu hasil inspeksi lapangan, foto, surat pernyataan, pena lokasi atau peta lokasi, dan lain-lain. Yang kedua, konfirmasi merupakan jawaban lisan atau tertulis yang diterima dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasikan keakuratan informasi yang diminta auditor. Yang ketiga, dokumentasi adalah pemeriksaan auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. Yang keempat, prosedur analitis menggunakan keterkaitan menilai apakah saldo akun atau data lain yang muncul telah disajikan secara wajar dibandingkan dengan perkiraan auditor. Yang kelima, tanya jawab dengan klien merupakan upaya memperoleh informasi baik lisan atau tulisan dari klien sebagai jawaban atas pertanyaan yang diberikan auditor. Yang keenam, perhitungan ulang, yaitu mencampur pengajaran ulang atas contoh perhitungan yang dilakukan oleh klien. Yang ketujuh, pengerjaan ulang merupakan pengujian yang dilakukan oleh seseorang auditor independen terhadap prosedur pembukuan atau pengendalian yang awalnya dilakukan sebagai bagian dari pembukuan entitas dan sistem pengendalian internal. Yang terakhir, pengamatan adalah penggunaan panca indera untuk menilai aktivitas-aktivitas klien. Auditor mendapatkan kesempatan untuk menggunakan indera mereka seperti penglihatan, pendengaran, penciuman untuk mengevaluasi banyak hal. Reliabilitas bukti audit. Reliabilitas bukti terkait dengan suatu bukti dapat dipercaya atau diandalkan atau tidak. Ada dua penentuan keandalan bukti adalah ketepatan dan kecukupan. Yang pertama, ketepatan bukti merupakan pengukuran kualitas bahan bukti, yang berarti bahan bukti tersebut relevan dan andal dalam memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Keandalan dan ketepatan bukti bergantung pada 6 karakteristik, yaitu 1. Independensi pemberi informasi, 2. Efektivitas pengendalian internal klien, 3. Pengetahuan langsung auditor, 4. Kualifikasi individu, 5. Tingkat objektivitas, 6. Ketetapan waktu. 2. Kecukupan bukti. Jumlah bukti yang diperoleh menentukan cukup tidaknya bukti tersebut. Jumlah ini diukur melalui ukuran sampel yang diambil oleh auditor dan pemilihan unsur populasi yang tepat. Hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko dan bukti yang dirancangkan. Figure 74 menyimpulkan faktor-faktor yang menentukan setiap risiko tersebut. Pengaruh dari ketiga komponen risiko dalam penentuan risiko deteksi yang dirancangkan dan hubungan antara keempat risiko tersebut dengan bukti audit yang dirancangkan. Huruf D dalam figur tersebut menandakan hubungan langsung antara suatu komponen risiko dengan risiko deteksi yang dirancangkan atau dengan bukti audit yang dirancangkan. Huruf I menandakan hubungan yang berkebalikan. Sebagai contoh, suatu peringatan dalam risiko audit yang dapat diterima menyebabkan peningkatan dalam risiko deteksi D dan penurunan dalam bukti audit I. Apa itu materialitas? Materialitas adalah pertimbangan utama dalam menentukan ketepatan laporan audit yang harus dikeluarkan. Bagaimana langkah-langkah dalam menerapkan materialitas? Yang pertama, menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas untuk seperangkat laporan keuangan tertentu adalah A. Materialitas
bersifat relatif ketimbang absolut. B. Dasar yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas. C. Faktor-faktor kualitatif yang juga mempengaruhi materialitas. 2. Mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke segmen-segmen. Alokasi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke segmen-segmen perlu dilakukan karena auditor mengumpulkan bukti per segmen dan bukan untuk laporan keuangan secara keseluruhan. 3. Mengestimasi total salah saji dalam segmen. Ketika melaksanakan prosedur audit untuk setiap segmen audit, auditor membuat kertas data untuk mencatat semua salah saji yang ditemukan. Yang keempat, memperkirakan salah saji gabungan. Yang kelima, membandingkan salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas. Demikianlah materi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.